Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sudari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam kajian tematis online MT Meratus Sholihah. Semoga seluruh jamaah dan sahabat setia channel MT Meratus Sholihah senantiasa diberikan nikmat iman, kesehatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Kali ini bahasan yang akan kita angkat adalah politisasi harga minyak goreng yang tercoreng. Pada bulan ini kita menyaksikan bagaimana kegalauan dan kegelisahan dari ibu-ibu rumah tangga yang menghadapi harga minyak goreng melambung begitu pesat. Diawali dengan suasana Nataru, kemudian berlanjut hingga beberapa pekan berikutnya membuat para ibu menjadi gelisah dan keberatan dengan adanya harga minyak goreng yang menembus hingga 21.000 per liter. Melihat gejolak yang ada di dalam masyarakat, maka pemerintah pun menetapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng. Per 19 Januari 2022 kemarin, pemerintah mencanangkan harga 1 liter minyak goreng seharga Rp14.000. Dengan adanya kebijakan ini, maka membuat ibu-ibu pun merasa bahagia. Sontak mereka pun menyerbu kepada retail-retail modern yang menyediakan minyak goreng dengan harga sesuai dengan ketetapan pemerintah tersebut. Hanya dalam tempo beberapa jam saja, maka ludeslah persediaan minyak goreng yang terdapat dalam retail-retail modern tersebut. Dan sebagian ibu-ibu yang merasa ketinggalan informasi ataupun mereka yang tidak mau mengantri merasa kecewa dengan adanya keadaan yang menyebabkan mereka tidak kebagian dengan minyak goreng yang sesuai harga pemerintah. Di pasar tradisional, mereka pun menjumpai harga minyak goreng masih mahal. Kenapa? Ya karena pedagang masih memiliki minyak goreng dengan harga yang mahal ketika mereka membeli dari agennya. Sehingga wajar ketika pemerintah mencanangkan harga Rp14.000 per liter, mereka merasa rugi untuk menjual dengan harga tersebut. Karena mereka sebelumnya sudah membeli dengan harga di atas Rp14.000. Maka melihat fenomena tersebut, kita perlu mencermati kenapa hal ini bisa terjadi di negara yang merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, sehingga wajar Indonesia pun dikenal sebagai pengekspor dari kelapa sawit. Dan kita mengetahui juga bahwa kenapa kenaikan harga minyak goreng ini terjadi. Para produsen atau pengusaha minyak goreng mereka beralasan karena disebabkan adanya kenaikan dari CPO minyak goreng. Jadi kelapa sawit mengalami kenaikan di pasar internasional. Maka inilah yang membuat keuntungan dari pengusaha ketika mereka menjual minyak goreng ke luar negeri. Sehingga ekspor pun ditingkatkan dan jatah untuk di dalam negeri menjadi berkurang. Itu adalah salah satu sebab kenapa minyak goreng akhirnya menjadi naik. Penyebab berikutnya yaitu adanya kartel di bidang minyak goreng. Kartel atau kong kali kong atau kerjasama yang dilakukan antara pengusaha minyak goreng dengan produsen dari CPO. Mereka sudah melakukan kesepakatan untuk menjual harga minyak goreng dengan harga tersebut. Jadi inilah yang akhirnya menyebabkan kenapa harga minyak goreng menjadi di atas kewajaran seperti sebelumnya. Sehingga adanya kebijakan pemerintah dengan mematok satu harga, apakah sudah sesuai dengan Islam?
kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat selalu mengutamakan mekanisme pasar ketika menentukan sebuah harga. Mekanisme pasar adalah sebuah peristiwa yang ditentukan dari sisi permintaan dan penawaran dari sebuah barang. Maka di zamannya Rasulullah dan para sahabat tidak pernah terjadi adanya pematokan satu harga yang dilakukan oleh negara atau penguasa. Tetapi di sini negara pun juga akan memperhatikan adanya praktek jual beli yang harus sesuai dengan syariah. Tidak diperkenankan adanya penimbunan ataupun kecurangan yang akan menyebabkan kenaikan harga suatu barang. Apakah pematokan harga ini sebagai kebijakan yang tepat? Islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna dan lengkap memberikan aturan yang pas buat setiap permasalahan manusia. Di dalam Islam, pasar merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam menentukan perekonomian. Harga sebuah barang ditentukan dengan adanya permintaan dan penawaran antara produsen dan konsumen. Tidak ada intervensi dari negara. Pernah suatu ketika di masa Rasulullah, ada salah seorang sahabat yang meminta agar Rasulullah mematok harga ketika harga sedang memumbung tinggi. Tetapi apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, biarkan saja. Allah lah yang maha menentukan harga. Nah, jadi dengan adanya kebijakan pematokan harga ini sebenarnya adalah sebuah kezoliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat. Karena dalam jual beli adanya keridhaan itu adalah menjadi penyebab sahnya jual beli. Ketika antara pembeli dan penjual sudah ridho terhadap harga suatu barang, maka itu menjadikan jual beli tersebut sah. Tidak ada yang menjadikan pedoman bahwa negara harus mematok dengan harga tertentu. Di samping itu, negara juga akan melarang adanya penimbunan barang. Rasulullah bersabda, "La yahtakiru illa khati'un." Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah. Adanya penimbunan akan menyebabkan orang lain menjadikan kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Orang-orang yang melakukan penimbunan bertujuan untuk menahan barang sampai harga barang tersebut naik dan mengakibatkan orang lain kesulitan untuk mendapatkannya. Maka inilah yang diharamkan adanya penimbunan tersebut. Adanya kesulitan yang kemarin terjadi dengan melambungnya harga minyak goreng disebabkan karena negeri ini masih menganut sistem sekuler, yaitu sebuah sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Negara tidak menggunakan adanya aturan agama dalam mengatur rakyatnya. Pengaturan minyak goreng akhirnya diserahkan kepada individu sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Dan kita bisa melihat akibatnya bagaimana para pedagang baik kelas besar maupun kelas kecil memanfaatkan momen-momen ini untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Berbeda ketika sebuah negara menggunakan sistem Islam, maka negara akan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan mengatur rakyatnya berdasarkan syariah Islam. Di samping itu, negara juga akan memberikan stok atau persediaan terhadap kebutuhan warganya dengan harga-harga yang terjangkau oleh seluruh rakyat. Negara akan senantiasa mengkontrol adanya harga-harga barang. Ketika misalnya terjadi kelangkaan yang menyebabkan kenaikan suatu harga, maka di sini negara akan langsung mensuplai wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan barang tersebut. Di dalam Islam, distribusi sangat diutamakan. Adanya distribusi yang merata terhadap barang-barang kebutuhan pokok menjadikan rakyat selalu mendapatkan harga tersebut dengan mudah dan cepat. Tidak seperti saat sekarang.
bagaimana distribusi kebutuhan barang itu menjadi tidak merata, disebabkan karena persediaan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tertentu itu tidaklah merata juga. Seperti halnya kebutuhan minyak goreng, kita mengetahui bagaimana sebaran dari kebun kelapa sawit dan pabrik minyak goreng tidaklah merata di seluruh wilayah negeri ini. Sehingga wajar jika ada wilayah-wilayah tertentu yang gampang atau mudah mendapatkan minyak goreng, sementara di wilayah yang lain menjadi kesulitan untuk mendapatkannya. Dan inilah yang harus kita wujudkan dan perjuangkan, menjadikan seluruh negeri-negeri muslim menjadi negara yang berdasarkan sistem Islam sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan insya Allah ketika sistem Islam ini terwujud, maka akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam kajian tematis online kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.